citation dari, lalu kita gunakan citation di sini, berarti nanti untuk yang namanya daftar pustaka kita tinggal masukkan saja bibliografinya, sehingga ini akan menjadi daftar pustaka yang otomatis. Selamat berjumpa kembali di channelnya Andriat Rio. Di video kali ini masih tentang Microsoft Office Word, saya akan membahas tentang membuat kutipan dan daftar pustaka otomatis. Nah, terkadang pada saat kita akan ataupun sedang membuat sebuah dokumen ataupun membuat sebuah proposal, skripsi dan yang lainnya, pasti kita akan mencantumkan paragraf ataupun dokumen yang hasil daripada kutipan. Nah, nanti dokumen tersebut ataupun paragraf tersebut yang hasil mengutip dari luar ataupun dari jurnal, dari buku, pasti akan menjadikan sebagai sebuah daftar pustaka. Nah, disinilah kita akan memanfaatkan fasilitas dari Microsoft Office Word supaya apa yang kita citation itu bisa kita tampilkan otomatis di daftar pustaka. Baik, tadi saya sudah jelaskan sedikit tentang citation dan juga bibliografi. Ya, di sini Word itu mendukung 10 gaya penulisan. Jadi untuk kutipan itu ada APA, MLA dan sebagainya, tergantung nanti format baku yang akan digunakan dalam mengkutip dan juga membuatkan ke dalam sebuah bibliografi ataupun daftar pustaka. Nah, di sini untuk data sumber kutipan akan disimpan di komputer untuk dapat digunakan kembali ataupun bila diperlukan dan dapat digunakan di dokumen yang lain. Itulah kemudahan kita nantinya akan men-station sehingga nanti akan muncul di daftar pustaka otomatis. Nah, langkah yang pertama untuk membuat kutipan dan sumbernya ya, ini adalah bisa menggunakan di ribbon reference ada yang disebut dengan citation dan juga bibliografi group. Nah, bisa kita lihat di sini di bagian ribbon reference. Nah, ini ada yang namanya citation dan juga bibliografi. Nah, lalu selanjutnya juga kita harus menyiapkan dokumen yang kita kutip. Contoh di sini dokumennya saya sudah punya, misalnya akan mengutip dari salah satu jurnal. Di sini biasanya kalau untuk mengutip sebuah jurnal di Microsoft Office Word, di Google Cendekia, di sini akan lebih mudah. Ada ikon yaitu kutip. Nah, di sini saya dokumennya menggunakan Google Cendekia. Contoh, saya akan mengutip dari salah satu jurnal. Nah, di Google Cendekia ini, ketika kita menuliskan judul bukunya, judul jurnalnya, ataupun penulisnya, nah di sini akan muncul tampilan seperti ini. Lalu ada di sini pilihan untuk kutip. Nah, sehingga pada saat kita memilih untuk kutip, maka akan muncul format kutipan yang bisa kita gunakan. Contoh, ini format kutipan untuk yang menggunakan jurnal. Baik, kita kembali lagi ke dasar materinya terlebih dahulu. Tadi sudah di Microsoft Office Word sudah ada di bagian reference, citation dan juga bibliografi. Lalu stylenya di sini kita bisa pilih. Ada apa, ada juga Harvard, IEEE dan yang lainnya. Nah, contoh di sini kita menggunakan misalnya adalah IEEE ataupun bisa menggunakan apa seperti ini. Nah, untuk membuat kutipan dan sumbernya, tadi kita sudah mengetahui di bagian bibliografi. Nah, sini tinggal klik kanan style untuk mengganti tadi untuk jenis kutipannya. Lalu yang selanjutnya, pada halaman dokumen yang akan diarsipkan kutipannya, itu tinggal pada tab reference, citation, dan juga bibliografi, tinggal klik insert citation. Jadi untuk memasukkan sebuah kutipan, tinggal pilih menu Insert Citation, lalu Add New Source. Nah, ketika Add New Source, nanti akan muncul sebuah tampilan, dan kita akan mengutipnya, tipenya itu apa? Buku ataukah dalam sebuah jurnal. Langkah selanjutnya adalah nanti tinggal kita memasukkan informasi yang ada pada buku ataupun jurnal tersebut. Seperti itu. Nanti kalau sudah, tinggal kita save, sehingga nanti kutipan tersebut akan tersimpan pada Microsoft Office Word dan juga komputer kita.
Baik, di sini kan saya coba buatkan contoh, misalnya ini adalah sebuah teks kutipannya. Nah, lalu di sini akan saya masukkan citation kutipannya. Berarti di sini tinggal klik insert citation, lalu add new source. Lalu di sini di create source-nya tinggal kita pilih buku, jurnal, dan yang lainnya. Contoh di sini saya menggunakan jurnal. Nah, lalu selanjutnya adalah autornya. Tadi saya sudah punya di sini, misalnya autornya adalah Krisdiawan RA. Saya tinggal copy lalu masukkan di sini. Lalu untuk title-nya saya kembali lagi ke ke Firefox-nya. Title-nya adalah implementasi sampai ke sini. Nah, ini tinggal kita copy lalu kita masukkan ke sini. Jurnal name-nya juga kita tinggal masukkan di sini. Jurnal name-nya kita masukkan lagi, lalu tahunnya adalah tahun 2018. Lalu selanjutnya page-nya kita di sini adalah page 12. Nah, seperti ini. Oke. Nah, oke, sudah seperti ini untuk yang namanya kutipan yang mengambil dari jurnal. Ataupun kita bisa melihat lebih lengkap lagi untuk show all bibliography fields-nya. Tapi yang standarnya kita hanya butuh author, title, lalu jurnal name, tahun, dan juga page-nya. Ataupun nanti ketika penulisnya lebih dari satu, berarti kita tinggal masukkan di sini sebagai corporate author-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita tinggal save ataupun klik OK. Nah, berarti ini sudah masuk ya, bahwa paragraf ini hasil kutipan dari Krisdiawan tahun 2018. Ini karena formatnya adalah apa. Kalau misalnya kita formatnya ganti menggunakan format IEEE, berarti ini pun akan berubah menjadi format IEEE. Nah, seperti itu untuk yang namanya mengkutip dari sumber jurnal ataupun buku ataupun dari Google Cendekia berdasarkan jurnal. Seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya juga yang perlu kita perhatikan di sini, selain tadi setelah kita memasukkan citation, terkadang kita juga citation yang sudah kita masukkan itu perlu kita cari ataupun pada saat dokumen yang baru lagi ya, kita tinggal mencarinya saja kutipan yang sudah pernah kita masukkan. Nah, ini termasuk dalam mencari sumber kutipan yang tersedia. Ini pun sama ya, langkahnya ada di bagian manage source. Itu untuk kutipan yang kita cari ataupun yang sudah pernah dimasukkan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini contoh misalnya kutipan yang sudah pernah kita masukkan, tinggal pilih ke manage source. Nah, sehingga ini akan muncullah kutipan yang pernah kita masukkan. Nah, ini contohnya ada dua kutipan, ini sama ya. Oke, yang selanjutnya lagi, selain mencari sumber kutipan yang sudah pernah kita masukkan, di sini juga bisa mengedit sumber kutipan. Jadi kalau misalnya kutipannya itu ada perbaikan ataupun yang lainnya, masih sama langkahnya melalui manage source ya, tinggal kita nanti klik tombol edit dan lakukan perubahan datanya ataupun data tersebut. Nah, seperti ini. Contoh misalnya saya akan ganti bahwa ada kesalahan di sini, edit bahwa untuk Rio Andre Krisdiawannya bukan yang implementasi model. Contoh ada lagi yaitu adalah misal yang implementasi algoritma Floyd. Nah, ini saya ganti, berarti artikel terkaitnya saya lihat dulu. Nah, untuk kutipannya oke, ini untuk mengeditnya. Contoh saya akan edit yang tadi, saya edit untuk autornya dan juga saya edit juga untuk judulnya. Nah, di sini kita tinggal melakukan editing. Nah, informatika ini 2019. Lalu yang selanjutnya adalah page-nya page 13. Nah, seperti ini. Kita tinggal masukkan. Oke, lalu tinggal klik OK untuk melakukan
pengeditan. Nah, selanjutnya kalau sudah kita edit berarti nanti akan menjadi kutipan baru. Contoh di sini saya akan menambahkan kutipan yang tadi kita edit menjadi tambahkan yang ini. Nah, ini berarti sudah ada dua paragraf yang kita ambil dari dua kutipan yang berbeda. Seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya ya, selain mengedit kutipan juga, itu yang perlu diperhatikan juga di yang namanya citation dan juga bibliografi, terutama adalah membuat daftar pustaka ataupun bibliografinya. Nah, untuk membuat daftar pustaka, karena tadi kita sudah membuat dokumen dengan citation, sehingga pada saat membuat daftar pustaka pun akan sangat mudah. Gitu. Nah, berarti di sini kita tinggal masuk ke yang namanya reference, citation dan juga bibliografi, tinggal kita masukkan ataupun pilih bibliografinya. Sehingga nanti akan muncullah daftar pustaka berdasarkan paragraf ataupun teks yang kita citation. Oke. Untuk hal yang seperti ini, berarti ini contoh misalnya saya tambahkan dulu page baru lagi sebagai daftar pustakanya. Nah, berarti ini yang tadinya ini adalah sebuah teks yang hasil kutipannya. Nah, ini adalah sebuah daftar pustaka. Oke. Tinggal kita pilih reference. Lalu setelah itu tinggal klik bibliografi. Nah, tinggal kita pilih bibliografi, reference, ataupun tema yang lainnya. Oke, saya pilihnya yang bibliografi. Seperti ini. Nah, ini berarti sudah masuk ke dalam sebuah daftar pustaka yang kita buat. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya sudah ada paragraf yang men-citation dari lalu kita gunakan citation di sini, berarti nanti untuk yang namanya daftar pustaka kita tinggal masukkan saja bibliografinya, sehingga ini akan menjadi daftar pustaka yang otomatis. Baik, mungkin sampai sini dulu untuk video penjelasan tentang citation dan juga bibliografi. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.